Maka siapapun yang mendengar suara itu akan terkejut kemudian mati. Jadi suara itu akan terus mencari manusia yang hidup, mencari jin yang hidup, mencari malaikat yang hidup. Setiap kemudian terdengar suara, mati. Terus berjalan suara ini, setiap terdengar, mati. Satu persatu jin itu tumbang, mati. Satu persatu manusia akan mati, termasuk satu persatu malaikat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kita akan membahas salah satu tanda besar kiamat, yakni munculnya api dari Aden, Yaman. Dan inilah tanda yang terakhir. Setelah itu maka kiamat akan ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Dan kalau muncul salah satunya, maka akan terus muncul berurutan sampai kiamat dibangkitkan. Yang pertama sudah kita bahas, khuruju Dajjal, munculnya Dajjal. Dan Dajjal fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Dan turunnya Isa bin Maryam adalah alamatus sa'ah, atau alamat tanda-tanda kiamat besar yang kedua, yang mana Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga, khuruj Ya'juj wal Ma'juj, keluarnya kaum dari dua kabilah Yafith ibnu Nuh, keturunan Yafith putra Nuh alaihissalatu wassalam yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dua kabilah besar yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ini sudah 3 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian tanda yang keempat, muncul gempa dari arah timur dengan gempa yang sangat besar. Kemudian tanda yang kelima, disusul gempa dari arah barat dengan gempa yang sangat besar. Kemudian yang keenam, gempa di Jazirah Arab yang disabdakan Nabi SAW, khosfun bil masrik wa khosfun bil maghrib wa khosfun bi jaziratil Arab. Akan terjadi gempa hebat dari arah timur yang menenggelamkan satu negara. Kemudian disusul dengan gempa dari arah barat juga sama. Dan yang terakhir, gempa di Jazirah Arab, satu kota bisa hancur. Kemudian setelah terjadi gempa dari arah timur, barat dan juga Jazirah Arab, tanda yang ketujuh, munculnya dukhon, asap yang sangat hitam yang menutupi langit. Dan siapapun yang menghirup asap ini dan dia kafir, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa, sampai akan mengeluarkan darah dari lubang hidung, telinga, dan juga matanya. Bahkan sebagian mereka mati. Tapi kalau yang menghirup seseorang yang beriman hanya sebatas pilek saja. Kemudian setelah asap Allah angkat, muncul tanda di mana taubat ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni muncul matahari dari arah terbenamnya, dari arah barat. Kalau sudah muncul matahari dari arah barat, maka la yanfa'u nafsun imanuha, tidak mungkin manfaat lagi iman seseorang. Doa sudah tidak diterima, taubat sudah ditutup, amalan soleh tidak diangkat, percuma. Kemudian datang alamat yang ke-9, khuruj ad-dabbah, munculnya binatang melata yang tugasnya menstempel mukmin dan kafir. Dan yang terakhir yang akan kita bahas malam ini, khurujun nar, keluarnya api dari arah Hijaz dan juga Aden, Yaman. Api yang akan menggiring manusia sampai ke tempat berkumpulnya di Syam. Ini adalah 10 dari tanda-tanda alamat kiamat besar. Kalau sudah muncul 10 tanda ini, maka bumi dan alam semesta akan Allah hancurkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun keluarnya api dari arah Yaman, Aden, dalam riwayat Hijaz, itu sudah dibuktikan oleh NASA bahwa di bumi Aden, Yaman itu memang banyak burkan. Burkan artinya api yang sangat besar. Api ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tanda-tanda akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Nanti apinya akan keluar dari perut bumi, kemudian akan membakar lautan dan bermula dari Yaman. Kemudian disusul Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Kemudian akan bersatu. Lah, api ini tidak diciptakan untuk membakar manusia, tapi dia membakar segala sesuatu yang disentuhnya.
Kalau seandainya dia menyentuh pohon, maka terbakar pohon itu. Menyentuh rumah, terbakar rumah itu. Menyentuh gedung, terbakar gedung itu. Tapi manusia tidak akan terbakar. Karena api ini hanya ditugaskan untuk menggiring saja. Jadi kalau kita diam, apinya juga diam. Kalau kita tidur, apinya diam. Tapi kalau kita jalan, apinya juga jalan. Dia hanya tugasnya menggiring saja. Jadi api ini nanti akan menggiring satu dunia dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan sampai ke utara, hanya menggiring manusia, mengumpulkan, diarahkan ke negeri Syam. Makanya Syam itu disebut Ardul Mahsyar, bumi tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Lah tentu sebelum ada api yang menggiring ini ada tanda-tanda kiamat kecil yang terselip di antara tanda-tanda kiamat besar. Pertama, robohnya Ka'bah, dan itu setelah tidak ada yang haji lagi. Dan tidak ada yang umroh saat wafatnya Isa bin Maryam. Karena Isa itulah yang terakhir haji dan umroh bersama kaum muslimin. Maka ketika kemudian Ka'bah sudah tidak ditawaf lagi, tidak ada haji dan umroh, maka muncul pasukan dari negeri Ethiopia, negerinya Abraha, negerinya Habasyah yang bernama Zu-Suwaqotaini. Orang yang bernama Zu-Suwaqotaini ini orangnya tinggi hitam, kemudian jalannya egang karena kakinya itu seperti busung. Zu-Suwaqotaini ini artinya pemilik lutut yang bengkok. Dia akan bawa pasukan dari Habasyah, Ethiopia, kemudian datang ke Ka'bah. Di tangannya ada palu besar. Kemudian dia akan mencongkel Ka'bah sebata demi sebata sampai rata dengan tanah. Kemudian digali dan diambil pemendaharaan isinya. Emas-emas yang dibawa Ka'bah itu semua diambil olehnya. Tapi kemudian tentara Zu-Suwaqotain ini dihancurkan oleh tentara dari Yaman, dari negeri Himyar, dan dibunuh dan dikalahkan. Ini juga tanda kiamat kecil yang terselip di antara tanda-tanda kiamat besar. Termasuk juga tanda-tanda kiamat kecil yang terselip di tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya angin yang sangat dingin sekali. Dinginnya angin itu sampai mencabut arwah orang-orang yang beriman, walaupun dia memiliki iman sebiji zarah. Jadi angin ini akan masuk ke ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah. Tidak ada yang tersisa. Sehingga nanti yang disisakan hanya orang-orang yang tidak ada iman lagi di hatinya. Hanya orang-orang kafir dan munafik. Dari situlah Nabi SAW bersabda, La taqumus sa'atu illa ala siralil khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali di atas orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Karena sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah ketika itulah maka tanda-tanda kiamat yang terakhir muncul api dari Aden, Yaman, dan menggiring manusia dari Hijaz terus sampai satu dunia dikumpulkan di Ardul Syam, di negeri Syam. Apa yang terjadi setelah manusia dikumpulkan di negeri Syam? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Israfil. Israfil ini sebelumnya tidak meletakkan sangkakalanya di mulutnya, dan baru meletakkan sangkakala di mulutnya itu ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ketika Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, mulailah moncongnya sangkakala itu diletakkan di mulut Israfil. Makanya Nabi SAW suatu ketika pernah tidak bisa tidur. Rasul tidak enak minum, tidak enak makan, gundah gulana, termenung. Sehingga sahabat bertanya, Masya'nuka ya Rasulullah, ada apa dengan engkau wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, Fakaifa unna'am, bagaimana aku bisa merasakan nikmat, kata Rasul, sementara pemilik tiupan sangkakala itu sudah mulai meletakkan moncongnya di ujung mulutnya. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwa sejak diutusnya beliau, itu sudah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat. Karena Rasul adalah penutup para Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Artinya sudah tunggu kiamat saja. Kata Nabi, Ana wasa'ah kahataini, saya dan jarak hari kiamat itu seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan dua jari, jari tengah, wusta dan syababah, kemudian dirapatkan. Seperti itulah jarak diriku juga kiamat. Dan kematian Rasul juga tanda-tanda telah dekatnya kiamat. Kata Rasulullah, perhatikan 6 perkara sebelum tegaknya hari kiamat. Salah satunya, kata Rasul, mauti, kematianku. Jadi kematian Rasul pertanda kiamat sudah dekat. Tetapi kapan, dekatnya seberapa, wallahu alam. Karena kiamat itu adalah rahasia Allah. Kapan terjadinya hanya diberitahu waktunya saja, fi sobihati yaumil jum'ah, di pagi hari yaumul jum'ah, itu saja. Kapan bulannya, kapan tahunnya, kapan tanggalnya, wallahu a'lam. Hanya disebutkan fi sobihati yaumil jum'ah, di waktu fajar di hari Jumat, itu saja. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika Israfil meniupkan sangkakalanya,
Terjadi khilaf para ulama berapa kali tiupan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Israfil meniup sangkakala itu 3 kali. Nafasa, 3 kali tiupan. Yang pertama tiupan kejutan, yang kedua tiupan kematian, yang ketiga tiupan kebangkitan. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, dan ini yang dirojihkan banyak para ulama, bahwa Israfil itu cuma meniup 2 kali saja. Tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan sekaligus tiupan kematian. Dan tiupan yang kedua barulah tiupan kebangkitan di padang mahsyar. Lah ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Qari'ah itu suara yang keluar dari moncong sangkakalanya yang ditiup Israfil. Dalam bahasa Arab itu qari. Suara yang mengetuk dengan keras itu disebut qari. Makanya Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ketika suara itu keluar dari moncong Israfil, maka siapapun yang mendengar suara itu akan terkejut kemudian mati. Jadi suara itu akan terus mencari manusia yang hidup, mencari jin yang hidup, mencari malaikat yang hidup. Setiap kemudian terdengar suara, mati. Terus berjalan suara ini, setiap terdengar, mati. Satu persatu jin itu tumbang, mati. Satu persatu manusia akan mati, termasuk satu persatu malaikat mati. Allah mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba. Maka langit dibuka pada hari kiamat dan malaikat mengosongkan langit, dan satu persatu malaikat wafat. Jin juga sama, apalagi manusia, makhluk yang lemah, satu persatu mati. Ketika tidak ada makhluk yang berakal kecuali dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal, mulailah suara itu menghancurkan satu persatu alam semesta. Bayangkan, suara tiupan itu luar biasa dahsyatnya. Ketika kemudian tiupan itu mengenai bumi, apa yang terjadi? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka bumi yang kita pijak ini menjadi gempa. Gempa di seluruh permukaan bumi. Tidak ada satupun bumi, melainkan semuanya terjadi gempa. Bayangkan, ketika suara trompet mengenai bumi, gempa satu dunia. Apabila suara itu terdengar oleh lautan, apa yang terjadi? Wa izal biharu fujirat. Maka air yang di lautan itu tertumpah ke daratan. Gimana lautan satu dunia tertumpah ke daratan? Sementara isi daripada lautan itu api yang membakar. Maka tidak ada yang selamat, teman-teman. Mau kemana kita lari? Lihat dahsyatnya suara trompet itu. Dan apabila suara trompet itu memukul gunung-gunung, apa yang terjadi? Gunung itu pertama akan tercabut, karena gunung itu kan pasak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu dijadikan pasak. Kalaulah tidak ada gunung, maka akan terjadi gempa yang disebut dengan vulkanik. Kita bisa berjalan tanpa harus goyang kiri dan kanan, karena ada gunung sebagai pasak. Itulah bumi menjadi stabil. Makanya Allah mengatakan wal jibala autada. Dan gunung itu dijadikan pasak bumi. Apabila pasak tercabut, kemudian gunung bergeser, kemudian keluar dari pasaknya, kemudian tiba-tiba gunung terbang ke atas. Kemudian di langit diadu-adukan satu gunung dengan gunung yang lainnya. Apa yang terjadi? Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Bayangkan, Allah mengatakan gunung itu seperti kapas yang berhamburan. Coba kalian ambil kapas, kemudian taruh di kipas, maka kapas itu akan berhamburan kemana-mana. Jadi awalnya gunung itu tercabut, kemudian tergeser, kemudian terangkat, kemudian diadukan, kemudian hancur, lebur, dan balik lagi ke bumi. Bayangkan, suara trompet itu bisa menjadikan gunung-gunung seperti itu. Maka apabila suara trompet ini mengenai bintang-bintang yang di langit, apa yang terjadi? Wa izal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang satu dengan yang lain itu ditabrak-tabrakkan, satu planet dengan planet yang lain ditabrak-tabrakkan, apa yang terjadi? Api di langit, api di bumi, api di lautan. Kira-kira siapa yang selamat? Karena nanti hari kiamat semua api. Jadi api di langit, api di bumi, api di lautan, api semuanya. Siapa yang bisa selamat dari kiamat? Ikhwatal iman, dari sekian planet itu yang diselamatkan cuma 2. Yang tidak dihancurkan adalah matahari dan bulan saja. Matahari dan bulan ini tidak akan ketemu kan? Tidak akan ketemu matahari dan bulan itu. Karena ketika matahari terbenam, bulan muncul. Kapan ketemunya? Ketemunya nanti pada hari kiamat. Matahari dan bulan itu akan dijadikan satu. Matahari dan bulan itu akan menyatu dan akan diletakkan nanti pada hari kebangkitan 1 mil di atas kepala. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran.
wa jumi'a syamsu wal qamar, ketika matahari digabungkan oleh Allah Azza wa Jal dan diletakkan di atas kepala 1 mil. Teman-teman bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat, meletakkan matahari itu di porosnya sehingga suhunya sudah Allah atur. Tapi kemudian kalau matahari dikeluarkan dari porosnya, didekatkan ke bumi, terbakar bumi. Kalau matahari dicabut dari porosnya, dijauhkan dari bumi, maka beku bumi. Tetapi Allah paskan sehingga tidak menjauh dari bumi dan tidak beku, dan tidak mendekati bumi sehingga terbakar. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat luar biasa matahari itu. Dan nanti pada hari kiamat, matahari itu akan digabungkan dengan bulan, kemudian diletakkan di atas kepala yang jaraknya hanya 1 mil. Gimana rasanya? Ya rasakan saja nanti. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian apalagi yang terjadi apabila tiupan sangkakala terkena makhluk-makhluk yang ada di langit? Para malaikat satu persatu berjatuhan, tumbang, meninggal. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala genggam bumi dan Allah melipat langit seperti melipat kertas. Bayangkan kalau sudah langit digulung oleh Allah dan bumi dalam genggamannya kemudian dihancurkan selama 40. Rasul tidak menyebutkan 40 hari. Rasul juga tidak menyebutkan 40 bulan. Rasul tidak menyebutkan 40 tahun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Allah menghancurkan dari tiupan sangkakala pertama, kemudian sampai tiupan sangkakala kedua itu jaraknya 40. Abu Hurairah ditanya, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Yang jelas, jarak tiupan antara dua sangkakala itu saat Allah hancurkan bumi dan langit dan alam semesta itu 40. Tetapi kalau disebut angka, biasanya terlama. Berapa? 40 tahun. Ya bisa 40 bulan, bisa 40 hari. Tapi biasanya kalau disebutkan angka diambil terlama, berarti jaraknya 40 tahun. Dan kalau seandainya sudah hancur semuanya, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, bintang sudah tidak ada lagi, bumi juga sudah hancur, lautan sudah kering, maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, kemudian akan memanggil makhluknya dengan mengatakan, limanil mulku yaum, limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu milik siapa kekuasaan ini? Ainal mutakabbirin, ainal jabbarun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab, semua mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Ketahuilah bahwa kekuasaan itu hanya milik yang satu, yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika makhluk-makhluk itu semua diwafatkan, malaikat, jin dan manusia, yang tersisa hanya 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Allah kemudian memanggil Malakul Maut, siapa lagi yang tersisa yang belum kau cabut nyawanya? Maka Malakul Maut mengatakan, semua sudah wahai Rob. Malaikat semua sudah wafat, jin semua sudah wafat, manusia sudah wafat, kecuali Jibril, Mikail, dan Israfil. Maka Allah katakan kepada Malakul Maut, cabutlah nyawa mereka bertiga. Maka mulailah kemudian satu persatu Jibril dicabut nyawanya, Mikail dicabut nyawanya, Israfil yang meniup pun dicabut nyawanya. Kemudian Allah panggil lagi Malakul Maut ini, ada yang tersisa? Kata Malakul Maut, tidak ada ya Rob, kecuali hambamu yang fakir ini ya Rob. Maka Allah mengatakan, kalau begitu mut, matilah engkau. Maka malaikat yang suka mencabut nyawa dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada lagi makhluk yang hidup di permukaan bumi. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, yauma tubaddalul ardul ghairul ardi. Pada hari di mana Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Maksud bumi yang baru adalah bumi yang sama, cuma dirubah bentuknya saja. Bumi yang tadinya bulat Allah hancurkan, kemudian Allah ratakan, dan bumi nanti akan kembali berwarna putih seperti tepung, seolah-olah tidak pernah dipijak maksiat lagi. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.